Demikianlah berupa kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Keraton ini kepada yang terhormat yaitu Bapak Herianto. Dan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya tibalah kita dengan acara yang kita tunggu-tunggu, berupa acara yang tausiah berupa tentang peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah yang akan disampaikan dan dipaparkan secara langsung mungkin kepada yang hormat Ustaz Arisadi SPDI. Kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk menyampaikan tausiahnya. Saya panjang waktunya. Silakan kepada yang hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadithihi, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila ba'da al-mauti wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Al-hadis. Wa qala aidan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Keraton beserta perangkat dan jajarannya yang berkesempatan hadir dan menyempatkan hadir pada acara peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Para alim, para ulama, cerdik pandai, para haji, para hajat, calon haji, calon hajat insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ketua Dewan Pengurus Masjid Al-Huda, berikut Dewan Penasehat ataupun pembina dari Masjid Al-Huda yang kami juga hormati. Tidak lupa pada seluruh jamaah, baik jamaah salat maghrib, salat sekaligus isya, maupun jamaah yang hadir memenuhi undangan dari pengurus Masjid Al-Huda ini juga yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini, hingga detik ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada dirinya, sehingga wajah berkumpul, bermuajahah, tatap muka, bersilaturahim. Mungkin kesibukan diri masing-masing di kantor masing-masing, ya, berangkat pagi pulang balik petang kadang. Nah, mungkin inilah momentum yang tepat untuk diri membangun silaturahim itu kembali lewat sholat berjamaah, pengajian, majelis taklim seperti ini. Yang kesemuanya itu harus kita syukuri, minimal dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat assalam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang ingin ku sampaikan agak terkejut. Apa yang disampaikan ketua tadi memang beliau menemui kami di pondok bahwa akan mengadakan pengajian majelis taklim, katakanlah memperingati Tahun Baru Islam. Sekeciakian bagi beliau kan.
Paling jamaah yang hadir pula jamaah maghrib sampai ke isya. Awal wajib insyaallah ini. Aman ada kesempatan, insyaallah akan usahakan untuk hadir. Datang tadi sudah gampang orang hijau agak teteh aja ke imeng sebenarnya. Tapi Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang keterkejutan aku itu sekaligus bangga. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran umat Islam di desa Kenaton masih besar untuk menghadiri pengajian majelis taklim. Masih besar berarti kan? Dari yang tua sampai yang muda. Mungkin ada yang hamil di sini belum lahir ikut pengajian. Ini kesadaran. Memang Pak Kades, kami sebelumnya memang tinggal di Batu Marta, Kelakan Bidik Maneng, Batu Marta 9. Sholat jamaah di sana, bahkan untuk sholat zuhur bisa dikatakan jarang terdengar suara adzan. Tapi pas aku balik, mungkin 2-3 tahun ini belakangan, Ustaz ya, atau sampai 4 tahun, di Masjid Al-Huda, Masjid Al-Muhajirin, Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taubah. Alhamdulillah, kesadaran berjamaah menghidupkan, memakmurkan masjid itu besar di Kenaton. Insya Allah keberkahan Allah akan bukakan baik dari langit maupun dari buminya. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Ini fakta, ini kenyataan. Selanjutnya juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah karena Isaklit 7/18. Melalui momentum peringatan Tahun Baru Islam, sedikit akan mungkin jelaskan, mungkin dikoreksi bagi yang lebih mengetahui nantinya. Tahun Baru Islam ini berawal dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berawal dari seorang mungkin sahabat beliau atau rakyat yang datang kepada sang khalifah, wahai sang khalifah, saya ini meminjamkan, menghutangkan kepada seseorang, dia akan berjanji membayar kepada saya pada bulan Sya'ban. Berpikirlah sang khalifah, Sya'ban kebida, Sya'ban tahun ini, apa tahun pucuknya lagi. Nah, berawal dari inilah kesadaran sang khalifah mengumpulkan para sahabat, mak mana aman dibuat suatu kalender, suatu kalender katakanlah penanggalan Islam yang katakanlah berlaku untuk seluruh umat Islam. Terjadilah musyawarah pertama, ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun Hijriah itu dimulai dari lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian ada pendapat lain tidak setuju, mayoritas yang hadir di sini tidak setuju. Kenapa? Karena ditakutkan ada pengkultusan. Akhirnya ketika Rasul menafikan luar biasa karena kecintaan terhadap Rasul kadang berlebihan, ditakutkan itu. Pendapat yang kedua, mana aman ketika Rasulullah wafat, pas lahirnya dan disetujui apalagi Rasulullah wafat, sama kan terjadi pengkultusan nantinya akan berlebihan ya. Dan pendapat yang terakhir inilah yang diterima. Menurut salah satu riwayat ada yang menyatakan pendapat ini dikemukakan oleh Khalifah yang keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ngapalah yang tadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ngapa Ali lain? Ini cerita dikit. Ngapa Ali disebut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Allah memuliakan wajahnya. Sedikit kami sampaikan informasi ngapa Ali disebut seperti itu, karena seumur hidup Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Karramallahu wajhah. Mendapatkan istri yang luar biasa. Siapa? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Ngapa pula dibilang Az-Zahra? Karena Sayyidatina Fatimah ini
seumur hidupnya tidak pernah mengalami haid. Jadi jemu-jemu. Memang kamu judu itu dengan jauh beda. Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya seumur hidupnya. Sayyidatina Fatimah tidak pernah haid, tidak pernah datang bulan, suci terus. Lah baca belum kira-kira cerita di sebelum ini? Belum. Adalah baca. Baca. Nah, Sayyidina Ali berpendapat seperti itu. Berpendapat bahwa bagaimana kalau tahun Hijriah itu dimulai ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah dari Mekah ke Yathrib pada saat itu. Madinah, belum Madinah. Namanya masih Yathrib. Ketika Rasulullah hijrah, barulah Madinah diubah menjadi namanya Madinatul Munawwarah. Akhirnya para musyawirin yang bermusyawarah pada saat itu, para sahabat dan beberapa calon khalifah setuju bahwa tahun Hijriah dimulai pada awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Yang jadi masalah, Bu Aji juga bertanya, mana hukumnya merayakan atau memperingati? Sekarang Minahi, ku sampaikan ke kamu, apa tujuan ibadah? Tujuan ibadah adalah taqarrub ilallah. Selama peringatan itu masih mengandung unsur-unsur atau bagian-bagian dari untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, boleh. Nilainya pun ibadah. Berbeda dengan ketika kita memperingati tahun baru Masehi. Ada yang nyium trompet, Bakar-bakar. ada yang bakar jagung, ada yang nunggu percon, ada yang kembang api. Percon itu lah, dia meletak percon yang kembang api. Perlu diketahui bahwa peniupan trompet itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian, ya, kebiasaan di Yahudi. Apa kata Rasulullah? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh melakukan perbuatan suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Wah, kalau Allah punya sandi, tiap tahun kebeli kan anak trompet, malah pacang berdaka artinya kan. Alangkah kerasnya, tapi memang kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar itu benar walaupun pahit hasilnya. Jadi Januari 2021 kan lagi beli trompet ini. Ayo begitu, itu aku lagi trompet macam. Ma itu kena kembang api. Mencontoh apa kembang api? Masalah api. Kau majusi yang menyembah api, lah salah. Intinya ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kegiatan yang mengarahkan kita untuk lupa atau bermaksiat kepada Allah, maka hukumnya haram. Apapun itu. Jadi setiap perbuatan, ini kaidahnya. Setiap perbuatan, perkataan, ucapan apapun yang kita lakukan, apabila menjauhkan diri kita dari Allah, melupakan kita kepada Allah, maka hukumnya haram. Nako, ilo, memberi nafkah kepada istri dan anak. Ketika Allahu Akbar, tidak berdaya sembahyang. Itu maksudnya. Lemah ngatu di barat kudu nako, jangan ngomong. Tapi yakinlah Bapak Ibu, amal ada niat dalam hati, ya. Itu amal ini akhir Kamis, akhir pembukuan. Cengki ini jam 4 ini balik. Mana caranya? Baca-baca ini gitulah. Sehingga ketika kita mencari nafkah untuk istri dan anak, itu ada nilai berkah di dalamnya. Nah, hidup ini Bapak Ibu, deadline yang tidak bukan masalah dunia, keberkahan itulah yang dicari.
Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, karena banyak belum tentu cukup, dikit belum tentu kurang. Itulah keberkahan. Kembali ke pembahasan awal. Itu sedikit berbicara tentang peringatan. Kalau saya perayaan tuh kayaknya hedonisnya merayakan, memperingati. Nah, memperingati berarti kita ada pelajaran, ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Itu sejarahnya. Nah, yang jadi PR DIHI sebagai hambur, kita memperkenalkan ke anak-anak DIHI bahwa Islam itu punya penanggalan yang paten. Ngapa bukan teka paten? Karena penanggalan berdasarkan perputaran matahari, ya, perputaran matahari itu ada masalah. Ngapa masalah? Masalahnya muncul akibatnya adalah adanya tahun kehabisan itu. Karena ada setengah akhir setiap tahunnya, dia genap sahih. Tapi amin tahun Islam TKT aman dari 29 30 lah dengan jadi sudah. Itu kelemahan tahun Masehi. Makanya yang lahir 29 Februari dia ulang tahun 4 tahun sekali. 29 Februari itu 4 tahun sekali adanya. Karena itu ngapun 4 tahun sekali, karena ada seperempat, ya, bukan setengah, seperempat akhir. Jadi untuk mengumpulkan satu hari makanya 4 tahun digenapkan jadi 29 Februari itu kelemahan penanggalan Masehi. Untuk Islam tidak. Nah, ibu apal urutan bulan Hijriah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, aman Hijriah apa lagi? Bulan pertama Haram, kedua Safar, tiga Rabiul Awal, keempat lima Jumadil Ula boleh, Jumadil Awal boleh, keenam tujuh Rajab, 8 Sya'ban. Sudah Sya'ban? Ramadan. Sudah Ramadan? Syawal. Sudah Syawal? Zulqa'dah. Yang terakhir Zulhijjah atau bulan haji. Hafal ya, luar biasa. Menjemaahnya belasannya tidak hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau sampai anak DIHI bertanya, dia tahu. DIHI ini juga Muslim. Perkenalkan kepada anak-anak DIHI bahwa di sini ada tahun Islam. Kalau pada Januari, Februari dan sebagainya itu, karena itu penanggalan. Kalau tidak salah yang mencetuskan itu Paus. Paus itu adalah tokoh agama Kristen Katolik. Awak dia tahu deh, karena itu persetujuan PBB, ini anggota PBB ajumin. Akhirnya penanggalan nasional. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu masalah kalender Hijriah. Jadi harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita bahwa DIHI umat Islam ini punya kalender Hijriah, kalender umat Islam. Yang kedua, sesuai dengan mukadimah yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, mungkin lemah dihami ketika khatib naik ke mimbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suaranya agak pas-pasan. Mau maksud Ustaz Amin yang baca kalau mah ada bihingannya kan. Seakan aku tuh main ini kan. Ya ayyuhalladzina amanu, terkesan di bawah kan karena menutupi suaranya pas-pasan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat ini sesuai dengan acara yang dilaksanakan ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli mufassir, ahli tafsir menafsirkan bertakwa itu sepakat mereka
sekuat tenaga menjalankan seluruh perintah Allah, dan sekuat tenaga juga menghindari atau tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Tapi tidak sampai di situ saja. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah apa yang akan kamu perbuat untuk esok. Hari esok ini bermakna, ahli tafsir memaknai adalah hari kiamat. Pedang disiapkan untuk menghadapi kiamat ini. Wattaqullah, diulang lagi, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi sangunya jauh itu ibatnya untuk lihat tadi, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui, maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya yang ingin saya sampaikan adalah muhasabah diri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pelajaran besar yang saya terima dari donatur Pondok Pesantren Nur waktu itu, kami ngobrol sampai agak lama, sampai malam, yang masih teringat di otak ini mengingatku, beliau mengajak saya bermuhasabah. Umur kan bahak minati, alhamdulillah 30 masuk 33 wajib gitu. Ngapu wajib. Juga berpikir sama-sama Bapak Ibu sekalian ya, bahwa umur dihi bagi dua umur dihi. Ngapa dia dibagi dua? Karena setengah dari umur kita habiskan untuk tidur. Benar tidak? Nah, ya, kalau aku taruhlah merdeka lagi 32 16 tahun. Ya, 16 tahun. Satu sholat itu dihi paling khusyuk berapa menit? 5 menit itu khusyuk luar biasa itu. 5 menit. Jadi safi itu berapa menit? 5 kali 5, 25 menit. Taruhlah berapa tahun di sembahyang, katakan. Dari sisa dari 16 aku tadi. Banyak kali 5 tahun. Nah, ya Bapak Ibu ya, dari seluruh umur kita bagi dua, karena setengah umur kita adalah kita gunakan untuk tidur, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Amat dibagi lagi bahwa nian waktu umur di sini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit. Lalu pertanyaannya, masih pantaskah kita masuk surganya Allah? Sedih Bu. Memang neraka enggak ini sini pasti. Juga dipikir ke sana. Setengah dari umur kita habiskan untuk tidur. Terus kita berpikir lagi berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk beribadah kepada Allah. Pelajaran inilah yang saya terima dari Bapak Dr. Andes Salah Amini ketika beliau. Terus aku sadar tentang itu karena ibadahku tidak banyak dan aku tidak pantas untuk masuk surganya Allah. Yang kulakukan adalah sebanyak mungkin aku melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Sekuat tenagaku, aku akan menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi sesama. Benar wajib itu. Amadihi ngandalkan ibadah di sembahyang inilah tidak pantas ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, coba direnungkan masalah ini. Kebanyakan di sini kan lamun uban mulai tumbuh, kulit mulai keriput, berjalan ada sempurna lagi, duduk lama juga tahu keteng sakit dan lain sebagainya. Pai galak ke masjid. Berarti tinggal berapa waktu untuk ibadah? Tinggal dikit. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, perlulah kita muhasabah diri, menghitung berapa banyak ibadah yang telah dilakukan, berapa banyak pula dosa yang telah dilakukan. Makanya momentum tahun baru ini mengingatkan kepada kita, hakikatnya adalah umur kita semakin tahun semakin berkurang. Maka kesempatan kita untuk menambah ibadah itu semakin berkurang. Maka benar mencoba haji ini tadi. Amal dihingadalkan sembahyang tidak boleh katanya surga ni kau. Tidak boleh. Caranya mana ada misalnya sedekah fi kulli subhat mi'at habbah itu kan sampai berapa 700 dilipat gandakan itu kebaikannya pahalanya. Mungkin lewat situ lah.
dipacak mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Belum mungkin lisan kita yang selalu menyakiti saudara kita, mungkin belum tangan kita yang selalu memukul saudara kita, kaki kita selalu menendang saudara kita dan lain sebagainya. Kezaliman yang sering kita lakukan itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita menyerah. Rasulullah SAW bersabda, ya, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, setiap manusia ini pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu terkenal dengan maksum. Apa itu maksum tadi? Maksum itu terjaga. Dalam surat Thaha disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah setiap dia berkata itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya dia berkata sesuai dengan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Jadi kecil sekali Rasulullah itu melakukan kesalahan. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Membaca istighfar saja Rasulullah itu tidak kurang dari 100 kali selama satu hari. Tiga kali pada sembahyang. Amal sembahyang 5 waktu berarti cuma 15 kali. Nah, surga jauh. Rasul yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala terjamin. Bahkan surga itu sebelum ada orang yang menginjak kaki ke surga harus Rasulullah terlebih dahulu menginjakkan kakinya ke surga itu. Andai tidak ada Rasulullah, surga tidak akan diciptakan. Andai tidak ada Rasulullah, mungkin tidak ada surga, Firdaus, surga Adil dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasul saja istighfarnya 100 kali sahih. Bihi belum ada jaminan, belum ada bedam-bedamnya, istighfarnya cuma 15 kali sahih, masih jauh. Jadi momentum ini jadikan pelajaran buat diri. Semakin banyak diri beristighfar itu semakin baik. Terserah kamu, astagfirullah jadi, dan ditambahin astagfirullah wa atubu ilaih jadi. Intinya istighfar. Amal Rasul 100, wala 200 dihiwi. Amal Rasul 100, wala 200. Amal Rasul 100, wala dihi 200. Amal lebih banyak, lebih baik. Tapi lemalah di sini lupa. Nah, saat yang paling tepat adalah sewaktu kita melakukan ba'da sholat. Itu Rasulullah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kembali ke kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tadi. Ini ada satu kaidah bahwa orang alim, para ulama, orang yang taat beribadah itu punya masa lalu Bapak Ibu. Tapi orang bejat, orang jahat, bajingan, apa namanya, punya masa depan. Ya. Jadi setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Ya. Tapi dari kesalahan itu kita harus mengambil pelajaran dan sekuat tenaga untuk tidak mengulangi kembali. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha. Pertama kita harus sadar bahwa itu kesalahan, kemudian kita istighfar dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Itulah bentuk taubatan nasuha. Dan pintu taubat Allah itu dalam hadis-hadis ya, yang ada di Riyadhus Shalihin banyak sekali. Sebelum matahari terbit dari timur, maka taubat Allah akan selalu dibuka. Sebelum napas di tenggorokan, maka taubat Allah pun akan dibuka seluas-luasnya. Begitu besar pintu taubat Allah, tinggal kita inilah Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki diri kita. Ya. Setiap kita berhak masuk surganya Allah. Tapi masing-masing punya usahanya masing-masing dan punya tabungan masing-masing. Sebuah kisah, ini kisah Khalifah Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau duduk
Suka dia duduk nih. Pas duduk tuh langsung ketawa dia nih. Ketawa sekuat-kuatnya. Oh, itu. Tersenyum. Karena ada sahabat sahur tersenyum. Tapi dia membakatnya ketawa kan, ketawa. Setelah ketawa dia nangis. Nah, para sahabat bertanya-tanya, wahai Sayyidina Umar, apa yang menyebabkan kamu tertawa? Setelah tertawa kamu menangis. Ternyata Sayyidina Umar mengingat kesalahan dia. Ini besar kesalahan Sayyidina Umar. Besok pun. Tulah kamu tuh aja. Juga kurang-kurang apa itu kurang-kurang? Mana? Terus ya. Apa yang menyebabkan Sayyidina Umar tertawa? Kemudian setelah tahu dia nangis. Tabatnya dia mengingat kesalahan dia masa lalu. Kenapa dia tertawa? Pada saat itu Sayyidina Umar belum memeluk Islam. Mayoritas masyarakat jahiliyah itu menyembah patung. Nah, waktu itu zaman paceklik, buatlah patung dari gendong. Amat cuma kaya dari emas ya, jadi dari gendong. Lah paceklik ini ada kata dimakan, terpaksa Tuhan yang dia makan. Nah, udah tahu lagi, saya kematinya, Tuhan dia makan. Itulah yang membuat Sayyidina Umar tertawa. Terus yang menangis bagaimana Sayyidina Umar? Menangis adalah pada saat itu Bapak Ibu sekalian, orang jahiliyah itu ketika mendapatkan anak perempuan itu adalah sebuah aib. Memutus nasab katanya, sama anak betina memutus nasab. Kemudian apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Dia membunuh anak perempuannya karena malu. Dia mendapatkan anak perempuan karena boleh anak betina pada zaman jahiliyah itu sebuah aib yang besar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekelas Sayyidina Umar saja melakukan kesalahan yang begitu besar. Melakukan dosa yang begitu besar. Tapi masih ada pintu taubat Allah bukakan kepada mereka. Bahkan Sayyidina Umar terjamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari melalui momentum peringatan tahun baru Islam ini menjadi tahun baru hijrah buat kita, hijrah ke arah yang lebih baik. Mungkin daulah sedekah, mulailah bersedekah. Mungkin Bapak jarang berjamaah, mulailah berjamaah. Termasuk juga yang ngomong ini. Semoga kita semua termasuk pribadi-pribadi yang lebih baik lagi nanti di tahun yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebaikan mohon diambil dan dilaksanakan, dipraktek dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan atau kehilapan itu datangnya dari kami semata. Kami akhiri. Subhanallah.